perkembangan kasus mega korupsi PT Timah Sedikit di sih, Bangka Belitung. sedikit sih, tapi nggak banyak karena dengan kesibukan aku. Nah, yang menarik hari ini kan Harvey Moise itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Sandra Dewi beberapa kali diperiksa tapi lolos dan hanya dijadikan saksi. Tapi hari ini di sosial media, ya, salah satu platform sosial media itu ramai sekali, masuk trending topik malah menyebutkan Sandra Dewi jadi tersangka. Ya. Bagaimana Mbak melihat posisi Sandra Dewi dalam kasus ini? Begini, namanya orang rumah tangga, suami istri, ya. Ketika suami tersandung masalah, ya, maka tidak mungkin kalau istri pun ikut mengetahui hal tersebut, ya. Apalagi kalau sampai diam dan menikmati, berarti ya itu akan menjadi, ya jelas ya, statusnya akan berarti mensupport suaminya untuk melakukan hal itu, artinya hal yang tidak baik ya. Karena di sini kan namanya istri pasti, apalagi kemarin kalau nggak salah terakhir di BAP, bahkan beliau juga punya rekening ada berapa bang? Lebih dari 1 ya, lebih dari 10 ya. Itu pun salah. Kesalahan dia dengan memiliki rekening sebanyak itu berarti kan dia tahu dong itu uang dari mana dan untuk apa dan seperti apa. Nggak usah jauh-jauh, kita punya rekening 3 aja kita pasti akan berpikir gini, oh ini buat sehari-hari, ini misalnya buat haji, ini nanti buat bisnis, itu pun sudah terlalu banyak, pusing ya, apalagi ini sampai 20. Mustahil kalau seorang istri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suami. Maka status dia sudah jelas ya di sini mensupport sang suami, berarti sama dengan, yaitu berarti ada kong kali kong di sini, maka statusnya betul akan menjadi, ya itu ya, sama ya statusnya dengan suami. Secara ketenangan hidup, gimana Mbak Ferin melihat Sandra Dewi? Kalau aku lihat sekarang posisinya dilema buat dia. Satu sisi malu ya, jelas ya. Malu ya. Kemudian juga secara status sosial juga pasti akan menjadi bahan perbincangan. Kemudian juga keluarga besar juga akan ikut-ikutan terseret, malu. Kemudian jadi gunjingan, jelas. Tapi ya emang ini harus dilalui. Ujian ini memang harus dilalui. Artinya, ketika dia melakukan sesuatu, berarti dia tahu akibatnya. Nah, berarti ketika dia tahu akibatnya dan dia jalanin, berarti dia sudah tahu dengan konsekuensinya, ya. Dan emang ini konsekuensi yang harus dijalani. Yang jelas, jika mana nanti dia akan menjadi statusnya sama dengan suaminya, ya memang harus dijalani. Itu. Nggak ada pilihan, karena nggak ada waktu juga dan nggak ada tempat juga untuk dia lari, mau kemanapun ya tetap akan tersandung, seperti itu. Apa yang harusnya akan dilakukan oleh Sandra Dewi? Yang seharusnya dilakukan ketika dia sudah mengetahui bahwa suaminya ini memiliki rekening, apalagi sampai menyuruh dia untuk membuka rekening sebanyak itu, harusnya ada perasaan curiga dong ya, dan harusnya dia mempertanyakan untuk apa, dari mana, dan harusnya sudah stop, jangan lakukan itu karena itu akan berdampak kepada masa depannya dan anak-anaknya. Tapi kan di sini dia mengikuti ya, mirror, artinya dia malah mengikuti dan juga ya ikut campur juga ya, ikut melindungi, ikut mensupport, berarti kan ya itu tadi, berarti dia mendukung suaminya untuk melakukan itu. Jadi sudah jelas memang dia mengetahui semuanya. Ya. Dan ya itu tadi, ketika seseorang money oriented ya akan siap menanggung risikonya. Seperti itu. Apa yang dirasakan Harvey ketika saat mendengar isu bahwa belum tersangka tapi isunya adalah dia akan mengikuti status suaminya? Kira-kira apa yang dirasakan Harvey saat itu?
Namanya suami pasti ada rasa sedih, terpukul ya, kemudian kecewa dan penyesalan itu pasti. Tapi setidaknya satu sisi kecewa, kemudian sedih ya, tapi satu sisi juga merasa ya sudahlah, toh nanti di dalam juga bisa berdua ya, bisa bersama. Artinya memang yang disebut apa ya, dua sejoli cinta sejati gitu ya. Ada pemikiran seperti itu juga. Karena biar bagaimanapun kan suami istri tidak bisa lepas ya, dan satu tersandung ya otomatis satunya juga akan mengikuti penderitaannya ya. Itu namanya suami istri ya. Kalau aku lihat mereka berdua ini emang apa ya, saling mencintai, saling menyayangi dan melindungi satu sama lain, sehingga eh, aku bilang walaupun ada penolakan dalam hatinya seorang suami, tapi sang istri pun ya udahlah, toh di dalam juga aku bisa dengan suami aku gitu. Jadi mereka sudah kompak di sini. Apapun itu mereka akan lalui berdua. Maupun nantinya salah satunya masuk atau dua-duanya masuk, mereka sudah siap dengan risiko itu. Ya, sudah siap. Mbak, keluarga besar mereka gimana menghadapi, mempersiapkan kemungkinan terburuk atas Sandra Dewi dan Pak? Yang jelas kalau keluarga besar itu kan sudah pasrah ya. Selain pasrah juga dia cuman bisa berusaha semaksimal mungkin lewat jalan doa ya, dengan hanya mendoakan, karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga besarnya, karena memang kalau sudah diputus ya oleh pengadilan, oleh pihak kepolisian ini bersalah, kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa mendoakan. Ya sudah, istilahnya beban itu ditanggung bersama, namanya juga keluarga ya. Keluarga besar otomatis akan support apapun itu yang sudah ditentukan oleh kepolisian atau pengadilan nanti ya, dan sudah siap dengan semuanya. Dan juga selain itu juga di sini keluarga besar juga kan sudah ya secara finansial juga sudah kuat ya, sehingga bisa mensupport juga apapun kebutuhan anak dan menantunya nanti ketika dibutuhkan di dalam. Sudah banyak persiapannya yang jelas. Soal keluarga mungkin Sandra Dewi atau Marco tidak terlalu membutuhkan banyak karena mereka sudah dewasa. Iya. Tapi mereka punya anak. Nah, gimana suasana hati Sandra Dewi ketika isu bahwa dia akan, seolah-olah potensi dia jadi tersangka itu semakin besar. yang jelas yang paling terberat adalah ketika dirasakan oleh anak, apalagi seorang ibu harus berpisah dengan anak. Jangankan bertahun-tahun ya, sehari aja nggak ketemu aja kita sudah ada rasa kangen. Ya ini yang terberat di antara mereka. Tapi di sini keluarga besarnya akan selalu menguatkan, akan memberikan pengertian ya kepada anak-anaknya, dan juga mungkin akan dijadikan momen yang paling terberat adalah ketika harus berpisah dengan anak. Dan yang paling terberat lagi adalah ketika anak itu sekolah, kemudian dibully ya, akan ada pembulian dari teman-temannya, mama papa kamu masuk penjara, itu yang terberat sebenarnya. Nah, maka di sini keluarga besar pun sudah mempersiapkan itu, artinya ya dengan memberikan kekuatan dengan doa, kemudian pendekatan yang signifikan, kemudian mungkin ada upaya untuk bisa bertemu dengan ibunya, ini sudah direncanakan semuanya. Mereka sudah siap dengan semua itu. Yang jelas mereka di sini sudah mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak keluarga besar mereka. Terakhir, Mbak, ujungnya nasib keluarga Sandra dengan perkawinan Sandra Dewi sama Facebook. Yang jelas ujungnya mereka berdua ini ya nantinya apapun itu nanti yang diputuskan oleh pengadilan ya, di sini mereka akan lebih banyak saving energi, artinya adalah ya sudah memang harus dilalui dan mereka sudah siap dengan apapun risikonya, bahkan secara finansial pun mereka masih kuat. Jadi mereka tidak banyak khawatir ya, hanya mungkin kekhawatiran mereka adalah menanggung malu ya. Tapi di sini juga keluarga besarnya juga sudah mempersiapkan itu baik secara materi ya, finansial maupun secara mental. Artinya mereka semua sudah siap dengan apapun itu nanti yang akan menjadi keputusan pengadilan nanti.